Senang sekali di siang hari ini, keluarga Asip, sahabat Sirenda Tia Zara kembali hadir menemani Anda di Dialog Sosial Budaya. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana memaksimalkan peran Bundokan Duang untuk generasi muda di Minang ya. Karena seperti yang kita ketahui keluarga Asip ya, tidak hampir semuanya anak-anak muda sekarang yang paham betul dengan fungsional dari para tetanan di daerah atau nagari gitu ya. Salah satunya Bundokan Duang sebagai Limpape Rumah Nan Gadang seperti itu. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipsumbar.com atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Silakan juga kunjungi berbagai akun media sosial kita di Instagram Sip FM dan juga TikTok kita Keluarga Sip, kemudian YouTube di Sip Media seperti itu. Oke, sudah hadir di studio narasumber kita di hari ini Keluarga Sip, siapa lagi kalau bukan Ustadz Heru Fitriana Sandi Angku Majobasa sebagai tokoh adat kita ya. Untuk itu saya coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Angku, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Rutinitas aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun terik panas cukup, lumayan ya. Lagi musim panas. Tapi semoga apapun itu tidak menyurutkan semangat kita ya. Jangan sampai bermalas-malasan maunya di depan kipas angin atau di bawah AC aja. Iya. Tapi tetap berkarya, produktif dan lain sebagainya. Angku, pembahasan kita di hari ini memaksimalkan peran Bundokan Duang. Dan ini memang dikhususkan untuk generasi muda kita di Minangkabau ya. Ini sudah menjadi perbincangan umum sebenarnya, Angku, bagaimana respon dari anak-anak muda terhadap peran-peran gitu ya, peran dari para pemangku, ibaratnya itu orang-orang yang mengisi bagaimana pembentukan anak-anak muda sekarang. Salah satunya itu ada Bundokan Duang seperti itu. Angku, sebelum kita ke peranan Bundokan Duang, sebenarnya Bundokan Duang ini apa, Angku? Walaupun ya banyak yang sudah tahu gitu ya. Mungkin bisa kita jelaskan kembali apa sebenarnya Bundokan Duang ini, siapa yang bisa dilabeli sebagai Bundokan Duang gitu ya, dan posisinya di mana itu biasanya, di rumah gadang misalnya gitu, Angku, silakan. Baik, pertama kita mohon izin pada angku-angku nenek mama Nang Gadang Basa Batua, Sarato Cadia Pandai, alim ulama dan para dubalang, dan tidak lupa pada Bundokan Duang yang ada di Sumatera Barat ya, di ranah Minang. Pertama kalau kita bicara tentang Bundokan Duang itu kalau dari bahasanya itu kan ibu sejati ya, ibu kandung ya dari anak-anak keturunan Minang gitu. Jadi ibu Bundokan Duang itu adalah perempuan yang melahirkan keturunan Minang. Baik. Sebagai pewaris persukuan gitu. Ya, itu secara bahasanya. Namun kalau di rumah gadang juga akan ada Bundokan Duang ada. Artinya sosok perempuan yang dituakan selangkah, ditinggikan serantiang untuk mengelola kerumah tanggaan gitu. Mengelola segala sesuatunya terkait dengan rumah gadang. Baik. Ya. Dan termasuk Bundokan Duang itu adalah sebagai tempat ya pemegang harta pusako yang ada di ranah Minang. Nah, itu untuk terkait dengan Bundokan Duang itu sendiri. Baik, Angku. Dan bagaimana lebih kepada karakter Bundokan Duang, mungkin lebih ke sifat, kebiasaan gitu, Angku, yang dijunjung oleh seorang Bundokan Duang gitu. Karena tadi sempat kita juga lihat bahwasanya Bundokan Duang ini adalah perempuan yang benar anggun seperti itu ya. Berbicara itu lemah lembut dan bijaksana misalnya. Apakah memang seperti itu sosok Bundokan Duang itu, Angku? Ya, dengan istilah Bundokan Duang itu pasti dia menjadi seorang ibu yang menjadi panutan gitu. Ibu yang menjadi tauladan dalam segala aktivitas, mulai dari bersikap, beraktivitas dan menilai budaya gitu. Jadi kalau dari karakternya Bundokan Duang ya tidak jauh berbeda ya, hampir sama lah dengan para ibu-ibu yang lain.
Baik. Yang membedakannya adalah beliau sebagai pelanjut estafet. Beliau Baik. adalah guru untuk melanjutkan budaya ini ke generasi berikutnya. Oke, baik-baik, sama kayak di rumah tangga gitu ya, Iya. Angku ya, berarti sebagai madrasatul ulanya gitu. Ya. Jadi peran utama dari Bundo Kanduang itu adalah sebagai madrasah pertamanya. Baik. Nah, beliaulah yang mengajarkan budi elok, kucinta murah, sopan santun, etika kepada anak-anaknya. Baik. Itu segi di Bundo Kanduang kalau dia yang berada di rumah dia sendiri. Nah, kalau di rumah gadang berarti dialah yang menjaga nilai-nilai itu, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai etika gitu. Dialah yang akan membantu mengingatkan para bundo-bundo yang lain terkait dengan bagaimana mendidik anak menjadi generasi penerus dari pesukuan itu, sehingga fungsi Bundo Kanduang sebagai limpapeh rumah gadang menjadi tonggak utama, menjadi kebanggaan dan menjadi menilai tinggi, itu betul-betul terwujud di generasi berikutnya. Baik. Jadi di peran yang pertama itu dia menjadi tempat belajar pertamanya anak-anak Minang. Ya. Nah, ini mungkin di masa sekarang yang mesti kembali dihidupkan. Dengan perkembangan zaman sekarang, kita tidak tutup ya kemungkinan banyak para Bundo Kanduang ya beraktivitas di luar rumah ya, dengan berbagai profesi, yang mana di Minangkabau sendiri itu tidak jadi masalah. Oke. Nah, namun tidak meninggalkan peran utamanya tadi, tetap menjadi sosok guru tauladan bagi anak-anak di rumah. Tapi ketika dia keluar rumah sudah meninggalkan anak-anaknya atau tidak lagi terlibat dalam pembentukan karakter anaknya, nah ini mungkin yang jadi masalah. Baik. Ya, kan banyak juga ya para Bundo Kanduang yang beraktivitas di luar, nanti pulang di rumah udah capek, banyaknya marah-marah dan yang lain gitu kan. Nah, pagi berangkat, nanti malam baru pulang gitu. Nah, maka proses pendidikan tadi tidak terjadi di sana. Baik. Ya. Baik. Nah, itu dia. Nah, Angku, kita dengar bahwasanya atau seperti yang kita ketahui, kalau mama itu kan anak di pangku kemenakan dibimbing gitu ya. Yeah. Bagaimana dengan Bundo Kanduang? Apakah fokusnya kepada anak-anak saja atau memang kemenakan juga ikut dibimbing atau bagaimana, Angku? Ya, kalau di Bundo Kanduang, dia fokusnya yang pertama tentu anak. Oke. Ya. Bundo Kanduang punya anak ada dua. Yang pertama anak kanduang, yang kedua anak pisang. Anak pisang adalah anak dari saudara laki-lakinya. Iya. Ya, atau anak pisang menyebutnya dia bako. Nah, jadi secara tidak langsung Bundo Kanduang juga punya peran dua yang sama seperti dengan seorang mama. Baik. Nah, maka ketika dia menjadi tauladan dan contoh, orang akan menyampaikan itu anak siapa. Nah, silakan tengok bakonya kayak gitu. Tengok leteknya gitu. Baik. Nah, seperti Menarik itu dia sekali. gitu. Ketika berjalan dengan maksimal proses pendidikan yang terjadi di keluarga tadi. Nah, agar proses pendidikan ini berjalan dengan lancar, pasti kita bahas terkait dengan peranan Bundo Kanduang gitu ya, Angku. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan peran Bundo Kanduang? Kira-kira apa aja sih, Angku, peran Bundo Kanduang sebenarnya gitu yang mesti harus kita ketahui bersama, Angku? Ya, yang pertama tentu menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya tadi. Baik. Ya, Bundo Kanduang adalah sebagai timbangan untuk budi pekerti, etika dan sopan santun. Nah, ketika ini sudah terpakaikan oleh para Bundo Kanduang kita, otomatis generasi kita akan punya nilai seperti itu. Nah, tapi kalau Bundo Kanduang sudah meninggalkan terkait sopan santun, etika dan yang lain, merasa itu terlalu mengekang dia karena sekarang kesetaraan gender seperti itu gitu. Nah, tentu budaya itu akan hancur dengan sendirinya. Baik. Ya, karena di Minangkabau Bundo Kanduang adalah limpapeh rumah gadang. Dia adalah kunci dari persukuan itu sendiri. Ya, artinya kalau laki-laki tidak ada di Minangkabau, maka namanya nanti dia akan bisa seperti membangkit batang tarandam.
Ya, tapi kalau perempuan sudah tidak ada di Minangkabau, maka adat Minang sudah tidak ada lagi. Wah, segitu Habis, pentingnya ya Angku. Nah, maka perempuan Minang tidak boleh rusak gitu. Nah, itu sebabnya di Minang betul-betul ketat ya proses ya menjaga nilai-nilai pada perempuan. Ya, walaupun di generasi muda terkadang merasa itu terlalu berlebihan. Sebetulnya kalau dia merenungkan dengan baik, perempuan Minang itu lebih seperti permata. Ya, sangat dihargai. Ya, saking dihargai, kita bisa lihat saja dengan masalah pemanfaatan Harato Pusako. Kenapa Harato Pusako itu ke perempuan, tidak ke laki-laki? Kenapa laki-laki dia yang harus punya menafkahi keluarganya, bukan dia yang dapat? Malah salah satu maknanya adalah karena Minang tidak ingin generasi dia hancur karena efek ekonomi. Karena kalau kita belajar ke alam, ya alam takaman jadi guru, itu kan boleh dikatakan tidak ada induk dari baik itu tanaman maupun hewan yang menyia-nyiakan anak. Ya, beda dengan sang ayahnya atau laki jantannya gitu. Ya. Kalau kita lihat contoh yang paling dekat itu, kita lihat bagaimana ayam mengasuh anaknya gitu. Iya, betul. Ya, waktu kecil betul-betul dijaga. Nah, itulah madrasahnya tadi. Ya. Kemudian setelah ayam itu mulai beranjak dewasa, itu kalau mendekat dia akan dipatokinya. Iya. Ya. Nah, itulah prinsip Minang. Suruh merantau lagi, carilah hidup sendiri lagi. Jangan di bawah induk aja terus. Gitu. Baik, menarik. Nah, seperti itu. Itu kalau belajar di alam. Jadi kita pastikan dulu peran yang pertama tadi. Ya, madrasah pertama itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Proses pewarisan nilai-nilai itu terjadi, terimplementasi dengan baik ke anak keturunannya. Dan termasuk juga ke anak pisangnya. Karena pasti ketika lebaran dan lainnya, anak pisang tidak akan bisa dipisahkan dari bakonya gitu. Nah, itu dia. Karena secara nasab di anak pisang adalah bagian dari nasabnya gitu. Betul. Nah, secara suku anak kandungnya adalah pewaris sukunya. Jadi perempuan Minang menjaga kedua-duanya itu gitu. Nah, menjaga waris sukunya dan nasab dia. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Bundo Kanduang menghadirkan kembali surau. Kalau dulu anak Minang itu dibesarkan di surau dan rumah gadang. Surau untuk para yang laki-laki, rumah gadang untuk para perempuan. Nah, itu yang kembali dihidupkan oleh para Bundo Kanduang. Artinya Bundo Kanduang tidak bisa berlepas diri terhadap di keturunannya gitu. Membiarkan dia terkait dengan ilmu pengetahuan di bidang agama dan perkembangan diri. Jadi kalau di zaman sekarang kita bawakan, mungkin suraunya itu ya Bundo Kanduang yang harus memastikan anaknya sudah sholat, anaknya sudah mengaji, anaknya dah pandai baca Quran atau belum gitu. Termasuk di surau itu juga anaknya juga dilatih untuk membela diri gitu. Nah, itu mungkin orang Bundo Kanduang harus mulai memikirkan ke sana. Kalau dulu ada surau tempat nitipkannya, sekarang surau itu terpaksa dibawa ke rumah tangga masing-masing gitu. Nah, kuncinya tentu di Bundo Kanduang tadi yang mengaturnya. Itu sebabnya kalau Bundo Kanduang terlalu sibuk di luar, rumahnya tentu akan dikusai ya, dirusak oleh orang lain nanti. Baik, gitu. Menarik sekali nih Angku. Ini semacam alarm juga buat kita para ibu-ibu di rumah gitu ya, bahwasanya ternyata memang dari akidah, akhlak gitu, sikap dan sifat dari seorang anak itu lahir dari bagaimana ibu atau Bundo Kanduangnya mendidiknya. Ya, betul sekali mendidiknya. Menarik Angku. Baik, Angku, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah ada dua aspek yang sangat mempengaruhi bagaimana memaksimalkan ya peran Bundo Kanduang bagi generasi muda. Kita akan lanjutkan di segmen kedua, Keluarga Sip. Dan kita juga sudah buka live di Sip FM TikTok kita. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan langsung saja di kolom komentar. Nanti kita akan sebutkan pertanyaannya langsung seperti itu ya. Atau mungkin juga bisa di line interaktif kita di 082174597178. Untuk itu Keluarga Sip, kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di program Dialog Sosial Budaya. Masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Heru Fitri Adesandi Angku Majobasa, sebagai tokoh adat kita di hari ini, dengan pembahasan memaksimalkan peran Bundokan Duang untuk generasi muda di Minang. Tadi di segmen pertama Keluarga Sip kita sudah sempat bahas dua elemen ya, atau mungkin dua peranan penting bagi seorang Bundokan Duang. Dan di segmen selanjutnya kita akan bahas tiga lagi. Ada tiga peranan lagi yang akan dimaksimalkan sebagai peran ya untuk Bundokan Duang seperti itu, sehingga nanti bisa dirasakan manfaatnya bagi generasi muda kita. Baik Angku, kita langsung saja Angku ke peranan selanjutnya, agar bagaimana peran Bundokan Duang ini bisa maksimal mungkin kita sharing kepada keluarga Sip di rumah, baik yang sedang menikmati di live streaming kita ataupun mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Silakan Angku. Oke, untuk yang ketiga itu peran Bundokan Duang sebagai jembatan pewarisan adat istiadat. Jadi kalau tadi tentang etika, sopan santun, kemudian surau tentang bagaimana dia bertahan hidup dan menjalani kehidupan. Yang ketiga ini tentang mewariskan adat dan istiadat. Bundokan Duang yang bertanggung jawab untuk mulai memperkenalkan mana yang mamaknya, mana yang penghulunya, mana yang saudara-saudara sepusukuannya, mana yang saudara-saudara yang seayahnya, senasabnya. Nah, ini yang jadi peran penting pewarisan budaya kita. Karena tidak mungkin orang lain yang akan menunjukkan kepada anak kita tentang suku kita masing-masing. Nah, maka yang paling menjadi kunci itu adalah Bundokan Duang. Termasuk mewariskan informasi dan pengetahuan terkait dengan Harato Pusako. Nah, banyak hal yang terjadi di zaman sekarang, di kondisi sekarang, itu tiba-tiba anaknya pulang kampung, harta pusako bundonya, mandenya sudah diambil alih oleh saudara-saudaranya yang lain. Baik. Nah, ini mungkin bisa jadi seperti itu, transportasi adat tadi, ya, pengajaran adat tadi tidak sampai ke anaknya mungkin. Jadi mungkin di waktu dia masa kecil, masa sekolah, mungkin menganggap adat itu belum sekarang lah diwariskan gitu. Itu nanti aja pas dia besar. Nah, itu sebetulnya terjadi kesalahan di sana. Nah, adat itu diajarkan sejak dini sehingga mereka merasa memiliki budaya dan menghargai budaya itu sendiri. Jadi dia jadi bangga menjadi anak orang Minang. Iya, baik. Nah, jadi Bundokan Duang bertanggung jawab untuk itu, gitu. Termasuk untuk memperkenalkan dengan para pemangku-pemangku adatnya, gitu. Karena tidak ada momen, ya, momen ketemu itu paling ada di beberapa acara adat, gitu. Maka di luar itu ya Bundokan Duang yang mewariskannya. Ya, salah satunya kalau dulu kita lihat cerita yang tua-tua, kalau Lebaran ditanyakan ke anaknya, udah pergi berlebaran ke rumah mama ini, lah pergi ke rumah mama ini. Kita yang kenalkan mereka dengan pemangku adat. Ya. Selagi kita yang menjunjung tinggi budaya Minang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang tidak jauh penting, Bundokan Duang juga bertransformasi dengan era digital sekarang gitu. Artinya apa, Bundokan Duang itu tidak mesti pula harus di rumah saja gitu. Karena kalau Bundokan Duang di rumah saja, aktivitasnya lebih banyak di rumah. Ketika menyampaikan ketentuan-ketentuan, akan terjadi nanti mis komunikasi dengan para bundo-bundo yang lain. Gitu. Artinya ketika kita menyampaikan ketentuan A, B, dan C, yang lain akan berkomentar, ya beliau mungkin bisa karena beliau tidak beraktivitas gitu. Kita yang punya aktivitas agenda ini tentu tidak bisa seperti itu. Nah, jadi di sini tantangan bagi Bundokan Duang juga bisa menyeimbangkan antara aktivitas dia di rumah dengan dia di luar rumah. Sehingga ketika Bundokan Duang itu sukses,
Kalau bahasa adatnya itu kukunya tibo kesubarang. Artinya ketika dia ngomong didengar sama perempuan-perempuan atau bundukan duang yang lainnya. Tapi kalau dia hidupnya di rumah, apalagi mungkin takdirnya memiliki penghasilan atau ekonominya masih berada di bawah, tentu dia akan kesulitan dalam membantu mengajarkan budaya itu ke perempuan-perempuan lainnya, sehingga nanti orang akan menilainya budaya itu kuno, tidak menghasilkan, tidak menunjang ekonomi dan lainnya, seperti itu. Sementara budaya itu adalah melindungi dia, ya, meningkatkan marwah sebagai seorang perempuan Minang, ya, tidak mengekang dan tidak merendahkan dia sebagai perempuan, ya. Jadi di Minang pun juga perempuan kayak didorong untuk beraktivitas dan menjadi seorang perempuan yang sukses gitu, sehingga kesuksesannya juga bisa diwariskan nanti ke keturunannya. Kemudian yang kelima, bundukan duang punya peran membangun kolaborasi antara pesukuan dengan pemerintahan yang ada. Jadi bundukan duang juga aktif, ya, saling ingat mengingatkan untuk menjadi pesukuan atau masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat kita. Jadi aktif di sana, aktif di forum-forum yang ada, berkolaborasi bersama untuk tetap menjunjung nilai-nilai, ya, adat istiadat di Minangkabau. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bundukan duang itu adalah tiang utamanya, limpape rumah yang kadang. Ya, bukan laki-laki tidak menjadi yang paling utama, tapi yang menjadi penunjang utama keberlangsungan adat itu adalah di bundukan duang. Ya. Baik. Karena seperti kita sampaikan tadi, kalau laki-laki tidak ada, itu masih bisa dipendam. Nanti bisa dibuka dengan membangkit batang terandam. Baik. Ya, tapi kalau perempuannya sudah tidak ada, maka adatnya balipe gitu. Artinya sudah pupui gitu, sudah hilang gitu. Betul. Dan itu tidak bisa diwakilkan atau diwariskan sama orang lain dengan berbagai cara. Baik. Ternyata memang semaksimal itu peran seorang bundukan duang gitu ya, Angku ya. Dan Ya, harapan kita para ibu di rumah, apakah seorang ibu ini udah bisa kita katakan sebagai bundukan duang, Angku? ya, bundukan duang untuk di rumah dia sendiri. Baik ya. At least kita jadi bundukan duang yang terbaik lah untuk di rumah gitu ya, di rumah, sehingga nanti memaksimalkan, karena lahirnya generasi Indonesia selanjutnya ya dari rumah gitu ya. Bagaimana seorang ibu melahirkan anak-anak yang luar biasa, baik dari akidah, karakter dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Baik. Aku terakhir ini, aku adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para ibu-ibu hebat di luar sana sebagai bundukan duang juga, itu mulai dari rumah, silakan Angku. Ya, pesannya jadi perempuan Minang harus sangat bangga karena budaya Minang sangat menjunjung tinggi perempuan sebagai sosok utama yang mewariskan adat dan kebudayaan Minang.